Bang, boleh nggak makan pisang dan minum madu? Nggak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya sehat walafiat. Ini ada pertanyaan yang menarik ya. Kemarin masuk di salah satu video saya di YouTube ya. Pertanyaannya adalah dari akun Erna Julianti. Kata dia, Bang, bolehkah makan pisang dan minum madu bagi penderita diabetes? Nah, ini pertanyaan yang sering ya. Sering sebenarnya sih. Yang seperti ini tuh pertanyaannya sering. Waktu itu ada yang nanya, Bang, kalau sudah diabetes boleh makan singkong nggak? Bang, kalau sudah diabetes boleh makan buah-buahan yang manis nggak? Makan rambutan misalkan, makan durian misalkan. Bang, kalau sudah diabetes masih boleh makan kentang nggak? Bang, kalau sudah diabetes masih boleh ini nggak? Boleh itu nggak? Nah gitu. Kita akan bahas itu ya. Jadi kalau ditanya boleh atau tidak boleh, itu sebenarnya adalah pilihan hidup masing-masing ya. Artinya kalau teman-teman sudah diabetes, mau makan gula sekalipun, mau makan nasi 2 piring sekalipun, makan buah-buahan yang manis sebanyak mungkin gitu ya, itu adalah kebebasan masing-masing. Ya, kebebasan masing-masing, teman-teman sudah dewasa, teman-teman sudah bisa memikirkan mana yang baik dan mana yang buruk. Sehingga kalau ditanya, Bang, boleh nggak sih kalau kita sudah diabetes tetap makan pisang dan minum madu? Ya jawabannya tentu saja boleh gitu loh. Jawabannya tentu saja boleh. Tapi kemudian adalah yang harus kita pikirkan berikutnya, kalau saya sudah diabetes, lalu kemudian saya tetap makan pisang atau tetap minum madu, itu yang terjadi seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah pertanyaan yang harus kita jawab berikutnya. Kalau orang-orang yang sudah diabetes, itu artinya adalah, ini kita bicara diabetes tipe 2 ya. Kalau orang-orang yang sudah diabetes, terutama diabetes tipe 2, itu kan sebagian besar atau semuanya itu terjadi karena resistensi insulin. Resistensi insulin itu adalah tubuh kita tetap memproduksi insulin, tapi produksi insulin yang kita keluarkan di dalam tubuh itu tidak mencukupi untuk menormalkan kembali gula darah kita. Sehingga kita butuh bantuan dari luar. Ya, butuh bantuan dari luar berupa misalkan kita minum obat diabetes untuk menurunkan gula darah. Lalu kemudian kita kalau memang obat itu sudah, kadang-kadang ada yang sampai harus suntik insulin. Jadi setiap dia makan gitu ya, sebelum makan kalau nggak salah itu suntik insulin dulu baru dia makan. Nah, seperti itu. Itu kan yang akan terjadi ketika kita sudah menderita diabetes tipe 2 tapi tetap mengkonsumsi makanan-makanan atau minuman-minuman yang mengandung gula tinggi dan bisa menyebabkan gula darah naik. Jadi pertanyaannya boleh nggak? Boleh gitu ya. Tapi ingat, konsekuensinya adalah ketika kita tetap mengkonsumsi makanan atau minuman yang mengandung gula tinggi, maka konsekuensinya adalah yang pertama gula darah pasti naik gitu ya. Kita misalkan udah diabetes nih, resistensi insulin sudah terjadi dalam tubuh kita. Lalu kemudian kita tetap minum madu, tetap makan buah-buah yang manis, apalagi durian gitu ya, yang gulanya itu tinggi sekali. Nah, yang terjadi adalah gula darah pasti naik gitu loh. Kalau gula darah naik, insulin kita sudah tidak sanggup lagi menormalkan, kita harus minum obat. Ya kan? Atau kita suntik insulin. Gula darah naik, kemudian insulin nggak cukup, akhirnya kita harus minum obat. Nah, ya itu pilihan gitu loh. Pilihan teman-teman. Ya kalau memang teman-teman nyaman dengan minum obat terus sampai meninggal, nyaman dan enjoy saja harus suntik insulin seterusnya, ya berarti teman-teman nggak masalah. Silahkan makan semau-maunya. Kemudian yang berikutnya, konsekuensi yang berikutnya adalah ya, kalau kita sudah diabetes tapi tetap mau makan yang manis-manis atau yang bisa menyebabkan gula darah naik, konsekuensi berikutnya adalah inflamasi bisa saja terjadi terus-menerus. Ingat ya teman-teman, inflamasi itu adalah musuh terbesarnya tubuh. Kabar buruknya adalah inflamasi itu berteman baik dengan gula darah yang tinggi. Artinya kalau gula darah kita tinggi terus-menerus, maka kemudian inflamasi akan terjadi di mana-mana, sehingga yang kita takutkan adalah merembet ke sakit yang lain. Makanya teman-teman kan sering lihat tuh orang-orang yang menderita diabetes biasanya apa? Kemudian kena ginjalnya, kemudian kena jantungnya, kemudian kena organ-organ yang lain. Kenapa begitu? Karena ketika gula darah tinggi, lalu gula darah itu akan membuat inflamasi semakin terjadi di mana-mana, ya akhirnya sakit itu kemudian merembet kemana-mana. Ketika kita gula darahnya tinggi karena diabetes, lalu kemudian ada inflamasi di jantung, di pembuluh darah atau di sekitar jantung, kemudian dikenalah dengan yang namanya sakit jantung, ya kan? Kalau inflamasinya terjadi di alat vitalnya laki-laki, maka kemudian kita kenal dengan impotensi.
Ya, kalau kemudian kita diabetes, inflamasi kemudian terjadi di sekitar mata, lalu kemudian inflamasi itu semakin parah dan kemudian kita jadi rabun, jadi ini, maka disebut glukoma, ya kan? Kalau misalkan terjadinya di sendi-sendi kita inflamasinya, kemudian lama-lama sakit di situ, nah akhirnya terjadilah asam urat. Nah, jadi gula darah yang tinggi ini itu bisa merembet kemana-mana, itu hubungannya karena adanya inflamasi. Nah, ini konsekuensi yang harus teman-teman terima ketika teman-teman sudah menderita diabetes tapi masih mau tetap makan atau minum yang bisa naikin gula darah tinggi ya. Apa konsekuensinya? Saya ulang, gula darah pasti naik, kemudian kita harus minum obat atau suntik insulin, yang berikutnya inflamasi akan terus terjadi di mana-mana dan kemudian ujung-ujungnya akan ngerembet ke sakit-sakit yang lain. Kemudian pilihan yang kedua ya, jadi kan pilihannya ada dua ya, boleh makan pisang dan madu nggak? Pilihan keduanya adalah nggak usah dimakan lagi gitu ya. Kenapa? Yang pertama gini loh teman-teman, makanan itu atau minuman itu enaknya cuma sebatas tenggorokan. Oke, jadi teman-teman makan apapun ketika masuk kemudian dikunyah lalu kemudian dirasain, itu enaknya cuma sampai batas tenggorokan. Lewat dari tenggorokan ya, entah itu dia makan es krim, entah itu dia makan kurma, entah itu pisang, lewat dari tenggorokan udah nggak ada rasanya. Sensasi enaknya itu cuma sebatas ini, ya, cuma sebatas tenggorokan. Jangan sampai hanya karena sensasi yang enak cuma sebatas tenggorokan, lalu kita kemudian mengorbankan sehat, mengorbankan hal-hal lain yang akhirnya kita repot sendiri. Maka kalau saran saya buat teman-teman yang sudah diabetes terutama, ya teman-teman lebih baik tidak usah mengkonsumsi makanan atau minuman yang memang bisa naikin gula darah. Contohnya pisang, buah-buahan yang manis kayak semangka, durian, ya kan, nasi, dan lain-lain ya. Nah itu, jadi kalau pilihan kedua adalah udahlah nggak usah gitu ya. Nah kalau kita memilih yang kedua, konsekuensinya apa? Gula darah kita nggak akan naik signifikan karena kita tidak memasukkan makanan atau minuman yang mengandung karbohidrat atau gula yang tinggi. Nah kalau misalkan kita nggak masukin makanan-makanan seperti itu, lalu gula darah lama-lama bisa normal, maka suatu saat kita nggak perlu lagi minum obat diabetes, nggak perlu lagi suntik insulin ketika kita bisa mengontrol makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu tidak naikin gula darah. Nah, kalau misalkan gula darah sudah normal, kita sudah lepas obat, maka kita berharap inflamasi tidak terjadi di mana-mana. Ketika inflamasi tidak terjadi di mana-mana, maka yang terjadi kita berharap, kita berdoa, mudah-mudahan ya tidak ada penyakit-penyakit yang lain. Nah, gitu. Nah, setelah saya jelaskan ini, kemudian teman-teman mau pilih yang mana? Yaitu pilihan ada di teman-teman sendiri. Mau makan pisang terus-menerus, mau minum madu terus-menerus padahal sudah diabetes, ya itu adalah pilihannya teman-teman. Yang penting kalau pilihannya tetap mau makan makanan ini, maka konsekuensinya ini. Kalau tidak mau makan makanan ini, konsekuensinya ini. Nah, kita sudah dewasa teman-teman, silahkan memilih mana yang kira-kira teman-teman mau lakukan. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.